Berarti emang gacornya Benzema 2 tahun belakangan doang. Ya kan sama ini asis. Jadi ketika udah dapet ya udah semua ya, ini saatnya gua bangkit gitu loh. Dia sabar menunggu sampai umur kesekian untuk bisa mendapatkan panggungnya. Berarti kan Benzema menang dalam adu sabar. Selamat datang di Versus. Selain episode kemarin kita ada pemain legenda, Del Piero sama Totti. Ya, itu kan legenda Itali. Betul. Dan juga klubnya masing-masing lah. Komen sih banyakan Totti. Karena apa? Karena personanya kuat dia. Totti kayak Del cuma Piero main bola tangguh gitu kan, ada galaknya. Del Piero kan alim. Justru dia seperti ya. Pinturicchio. Mana mau orang Indonesia alim. Nggak mau Nggak suka. orang Indonesia. Terlalu Harus santun, ada. Kalau Del mau Piero. merakyat banget sekalian. Masuk borong-borong. Nah, belusukan. Belusukan. Gitu kan. Dan Del Galak, Piero galak kayak yang suka gebrak, banting. Iya, mungkin Del Piero yang di Indonesia sih bukan main bolanya. apanya? Lebih ke produk sepatu Piero. Iya, sama ini lebih kenanya. Karena Piero. Tapi Jurusan hukum. Oh, jurusan Main hukum. bro. Bagus tuh channel tuh. Iya, sehari. Hukum-hukum yang berat-berat kan ya lu bisa nonton Hotman Paris. Nah. Itu kan lebih ke artis Hotman Paris ya. Maksudnya Otto Hasibuan kayak gitu. Tapi hukum yang sehari-hari yang lebih relate sama kita-kita manusia grade B, grade C kayak kita. Nah itu jurusan hukum di channel sebelah. Ya lu coba ngasih tau lah ke teman-teman lu juga gitu ya, bahwa Apep tidak menjadi dajjal lagi. Nah kalau kita lihat nih kan, ini kan versus kan, udah pasti kan orang udah menerka-nerka nih. Bener. Nah, ini kalau dari setelannya nih, Yoi. Dortmund, Iya lah, kuning. rambut agak kuning. Oh, iya. Sudah jelas dong, Erling Haaland. Marco Reus. Tapi kan udah kemarin. Udah. Haaland Mbappe udah. Marco Reus itu lumayan Iya. tuh. Nah gua putih. Nah, jadi ini kita mau versusin pemain Dortmund sama Pocong. Ada lebih serem mana di striker? Lu serem nggak kalau striker musuhnya Pocong? Iya, bisa loncat ya. Iya. Tapi Pocong itu mantap karena nggak kena tackle lawan. Oh iya, jago. Loncat terus bola. Nah, bola ketinggalan aja sih. Iya, bener. Tapi kalau kena body balance melinding sih. Pocong. Ame kalau ngeludah kita gosong aja. Kita kalau dikejar lagi di pressing sama Pocong kudu zigzag jalannya. Gadenya. Kalau Pocong kena crossing gimana ya? Agak Headingnya susah bingung tuh. tuh. Iya, headingnya. loncat sih bisa. Iya. Bisa. Tapi Pocong nggak pernah bisa handsball. Oh iya. Tangannya di dalam Pocong. Kenapa jadi masih ini? Pocong. Iya. Ini kita mau bahas sosok yang bisa dibilang Yang masih bisa ganti sih. main, ya disegani, ditakuti, di respect dan masih main. Jadi Iya. kita mau bahas beberapa pemain timnas U17. Kan baru main. Bukan. Disegani. Gol banyak ya juga. Gol banyak. Ya udah. Yang jelas Ini itu sekarang. Yang jelas kita akan menduelkan pemain yang masih bermain sekarang. Ya. Putih Real Madrid. Yes. Ya, Yang kan? udah jelas-jelas Dortmund. Nah, jelas sekali. Habib Benzema. Iya. Udah deg-degan. Iya. Karena putih juga. Iya. Iya kan. Makanya banyak lagi supporternya. Banyak. Nah. Mau menuhin apa aja jadi. Benar, putih-putih kan. Bener. Itu dia. Makanya Piro Sableng. Iya. 2-1-2. Piro Sableng. Ya kan. Nah, ini karena Benzema, ini kan mantan klubnya. Nah, yang mantan klubnya Dortmund juga adalah apa, Bib? Ada Ekondor. Odonkor kok itu. Siapa itu? Odonkor. Odonkor. Iya. Tapi nggak seru. Oh iya. Tapi nggak seru. Enggak ada fansnya. Ya, karena biar sama-sama striker Ya, berarti yang Benzema sejajar. yang sejajar Jan Koller. Tahu Enggak lah, serius. Lewandowski. Enggak, kalau kata orang sono, Lewandowski. Pakai T lagi. D-nya ganti T. Lewandowski. So tahu anjir. Ini. So tahu ya. Enggak W jadi V. Tahu Levan. Lewandowski. D-nya ganti T Lewandowski. Kata siapa anjir? Enggak kan? So tahu dia. Ya udah tar. Coba terus kalau komentar ya, bener enggak? Lu Lewandowski. Lewandowski. Gue Lewandowski. Lu Tops. Lewandowski. So tahu. Ya. Berarti Levi. Levi. Berarti kalau selain pria, wanita. Celana Levi. Udah, ayo. Nih, Oke, mana-mana. Benzema dan juga Lewandowski.
Ini sebenarnya dari awal baju putih dia pindah ke tim kuning hitam. Al-Ittihad ya kan? Benzema ya. Sedangkan Lewandowski dari Dortmund ke Barcelona. Dari Munchen. Dari Dortmund ke Munchen, benar, ke Barcelona. Sementara Benzema ketika datang Lewandowski pindah ke Al-Ittihad. Takut dong. Karena udah nggak top skor. Nggak, udah cukup lah, gelar udah banyak, gila. Udah banyak mengoleksi gelar-gelar datang. Ya ini pesaing baru datang lagi. Kemarin kan Messi cabut udah lepas. Tapi udah nggak menantang. Takut. Udah nggak menantang. Karena maksudnya gini ya, kalau gue kenal Benzema ya. Karena Islam gue Perancis ya. Walaupun dia di Perancis sebenarnya sih gue lebih suka Giroud dan lebih kepake juga juara dunia. Kemarin Benzema sebenarnya nggak itu dan banyak bikin kontroversi lah bisa dibilang. Sama Valbuena katanya ada pemerasan walaupun itu hoax. At least nggak ada kebenarannya di situ. Maksudnya nggak pasti benar juga karena saling tuduh tapi nggak terbukti. Terus dia pernah ngatain juga Giroud Fiat sama Ferrari gitu maksudnya. Tapi Giroud lebih berdampak di Perancis paling nggak dari pialanya. Cuma bukan soal itunya ya, tapi soal di klub. Ini pemain itu secara assist dan gol, ya kan? Itu lebih banyak. Maksud gua, kalau gol banyakan Lewandowski, tapi assist juga. Nah, seorang striker yang lengkap itu yang bisa membagi kontribusinya, bukan cuma buat dia sendiri, tapi buat rekan setimnya. Makanya ada foto yang lumayan viral waktu itu. Bale kalau nggak salah. Yang Benzema tuh tepuk tangan di belakang. Oh, ini yang ada Ballon d'Or ya? Iya, si Ronaldo yang dapat. Iya kan? Kakak Di Maria ya? Ya pokoknya itu yang dilayani lah sama Benzema. Dia support. Ketika temen-temennya cabut, baru dia tetap bertahan dan menjadi figur utama simbol Real Madrid. Selain itu. Berarti emang gacornya Benzema 2 tahun belakangan doang. Ya kan sama ini asis. Jadi ketika udah dapet ya udah semua ya, ini saatnya gua bangkit gitu loh. Ini sabar menunggu sampai umur kesekian untuk bisa mendapatkan panggungnya. Berarti kan Benzema menang dalam adu sabar. Lo ketemu Lewandowski, kan? Lewandowski ada di mana? Ada di Dortmund. Kita kalau ngebayangin Dortmund ada siapa? Lewandowski. Lewandowski pindah ke Munchen, bayangin Munchen ada siapa? Hati-hati Lewandowski. Ke Barcelona sekarang ada siapa? Hati-hati Lewandowski. Nggak pernah ketika kita berhadapan dengan musuh ada siapa di situ? Ada Ronaldo. Ada siapa di situ? Ada Bale. Nggak sekuat itu konsistensi Lewandowski. Tapi kalau di Barcelona sekarang hati-hati ada Christensen, takut blunder. Malah timnya sendiri yang hati-hati. Iya. Bukan ancaman lawan. Jadi ditakuti maksudnya? Ditakuti karena ini. Kita kan males sebenarnya bahas statistik ya, tapi mau nggak mau harus dikeluarkan. Secara statistik gol Lewandowski lebih banyak daripada Karim Benzema gitu kan. Raihan trofi juga walaupun Liga Champion lebih Benzema 5. Trofi yang banyak kan Benzema. Pribadi individu Lewandowski. Top skor dari muda dari sebelum di Dortmund juga udah gacor dia. Ya itu kurang bermain secara tim. Lah kan makanya individu. Ketika lu membawa tim lu bagus atau teman-teman sering lu dapat Ballon d'Or, menang penghargaan, lu supportnya. Ya, itu kalau Benzema nggak di Madrid juga, kayaknya Ronaldo Messi tetap prime dapat Ballon d'Or. Belum dulu, siapa dulu yang di Madrid kalau bukan Benzema? Siapa coba? Kalau digeser, misalnya nih contoh, kita geser nih, Benzema di Dortmund atau di mana tadi Munchen. Atau misalnya sekarang Barcelona tetap akan menjadi figur Benzema. Tapi Lewandowski pindah ke Madrid. Kalau Lewandowski pindah ke Madrid, dia akan bersaing spotlight sama yang lain sehingga sulit di era itu. Jadi kebutuhannya memang butuh penyuplai juga. Karena lu kan Afif Safi kan. Safi sendiri pernah bilang Lewa dan juga Benzema itu cenderung mirip. Ya, keseimbangan versusnya ada nih. Cuma Benzema lebih mau turun ke tengah. Nah, seorang pemain tengah legenda yang ngomong, bro. Ya ngapain striker turun ke tengah? Ya malah kan ini kalau Lewandowski ya, dia secara timnya udah menyokong. Misalkan ketika timnya udah menyokong tim juara, ya dia tetap bisa jadi tim. Tapi pun kadang dia timnya lagi nggak support, dia tetap bisa jadi top scorer di situ. Lewandowski di mana-mana top scorer. Tapi hanya dia. Timnya. Dan ini kan lu membandingin tim apa membandingin pemain. Tapi kan juga kalau misalnya lu ngomong Dortmund lah ya. Dia sempat 4 gol lawan Madrid. Oh iya di Liga Champions. Dia sempat 5 gol 9 menit
lawan Bremen. Bremen Itu di Munchen tuh. Wolfsburg atau Bremen ya? Ya pokoknya huruf W tuh musuhnya tuh. Pokoknya hijau. Ada Dante, gue inget musuhnya backnya Dante. Pokoknya hijau. Gue lagi nonton hijau putih. Ya, terus tadi lu bilang juga top score segala macam gitu kan. Tapi konsistensi bisa apa ya? Perform di big match Benzema. Mau gimana pun lu butuh pemain yang bisa nyala di momen-momen penting. Nah itu. Lewa kadang nikmatin juga. Bisa juga Lewa. Itu dan juara di Munchen juga. Kan sebenarnya siapapun striker Munchen taruh situ bagus. Mana ketika bisa, udah mulai kehilangan bintang-bintang. Kemarin mati. Benzema masih Choupo-Moting masih mati. Choupo-Moting mati. Yang lain Kan masih sama perangkatnya masih sama, tapi Choupo-Moting mati gitu kan. Tapi itu yang gue sayangkan kenapa Benzema pindahnya sekarang gitu, karena gue yakin setahun lagi juga masih bisa perform jadi. Butuh apa lagi? Pembuktian. Lawan dulu nih Robert. Lawan dulu Robert. Kan udah top score udah pernah, Champion udah bosen, La Liga udah, Copa del Rey udah. Saatnya mencari pahala. Oh, udah mikirin Arab Saudi. Nah, Biar Lewandowski apa sampingannya kan? Ya TikTok. Lewandowski bisa joget-joget di TikTok. Oh ini selain selebrasi nggak dihitung dah itu. Kan selebrasi aja fight nih. Ini simbol berantem nih. Lewandowski. Ini ngapain dia? Iya, ajak fight. Nah, kenapa emang? Iya, maksudnya kan kayak wah ini kayaknya suka berantem nih. Enggak dong. Enggak. Tapi dia punya bela diri kayaknya deh. Gue pernah baca Lewandowski itu punya bela diri sama Lewandowski itu ketika di dalam dan di luar lapangan selalu mengayomi. Selalu Benzema juga lah. Nah, itu kan tadi ada dia ngata-ngatain Giroud ngapain? Ternyata Giroudnya bagus. Di Madrid. Kalau di Prancis itu secara keseluruhan di Polandia. Kan Polandia dia ikonnya dia. Ada coba. Kalau misalkan gini, bahkan gue berpikir kalau misalkan Lewa itu negaranya Jerman bisa menang lagi di Piala Dunia. Karena Jerman butuh sosok striker. Karena kalau kita ngelihat striker 9 mati, role modelnya Lewandowski lah orangnya. Nggak perlu ke kiri ke kanan gitu. Dia aja udah patok di depan. Jadi walaupun number 9 udah mulai punah, masih ada dia. Masih ada dia, sisa-sisa terakhir. Benzema tuh bisa second striker gue. Maksudnya striker lebih komplit kan gini loh. Maksud gue, misalnya kita nge-MC, misalnya kita partner komedi apa segala macam gitu ya. Lu akan dilihat lebih bagus ketika lu bisa mengangkat partner lu juga. Jadi bukan lu sendiri aja. Oke, lu bagus, Benzema juga bagus, Leo juga bagus. Tapi ketika lu bagus dan membuat rekan sekeliling lu kelihatan bagus, Vinicius jadi bagus, Valverde jadi bagus, gitu. Itu lebih penting menurut gue. Kalau Munchen ya, dulu kan Gnabry, siapa sih dia waktu di Munchen? Lewandowski, apakah dia membuat Ferran Torres jadi bagus? Itu nggak terlalu goblok. Lu kalau mau ke Ferran sama siapa? Rafinha, Ansu Fati. Ya Ansu sama Messi juga belum tentu jadi jago. Vini kan juga tadi belum terlalu terlihat. Oh enggak, gue udah bisa ngeliat. Kepemimpinan dari Benzema. Enggak, gue udah bisa ngeliat Vini bagus. Gue udah ngeliat itu kan beda lagi. Enggak, itu gue paham maksudnya pemain yang bagus itu bukan cuma secara individu tapi ngangkat derajat orang lain. Kalau Vini sama Ansu Fati udah beda lagi. Di situ lu mau taruh Ronaldo botak, taruh Yohanes. Rafinha bagus dong. Rafinha jelek di Barcelona. Ferran Torres tapi kagak diumpan-umpan. Nah, ketika nggak diumpan-umpan, gue ngeliat. Kenapa nggak diumpan? Goblok. Main Barsanya kurang. Ketika nggak diumpan nih, masih jadi top skor. Oh, dia Benzema sendiri pressing. Sampai kayak gitu sekarang. Lewandowski. Jadi maksudnya dia menggendong tim. Bisa dibilang gitu kemarin Lewandowski. Bahkan gue bilang Barcelona yang kemarin adalah tim mediocre yang ada Lewandowski-nya. Tapi tetap juara di ngalahin Real Madrid yang ada Benzema-nya. Tapi itu deh tipis-tipis sih. Iya, walaupun ada banyak hal lain lah sebenarnya kalau juara itu mah. Defense bagus. Emang Lewa yang defense kan enggak. Stegen itu. Makanya. Gitu kira-kira ya. Dari kita, kalau bisa lu punya pendapat, mending mana nih versus antara Karim Benzema dan Lewandowski? Tulis kalau komentar. Ya. Dan kalau ada ide lain, boleh silakan di komen. Tapi di antara Lewa dan Benzema ini, dia kalau pemain tuh dua dicampur, masih tetap kalah sama Luis Suarez. 1 gol lebih banyak, assist lebih banyak, jadi top skor di era prime Ronaldo Messi, dan juga dia bisa gigit orang. Wah, itu yang bisa dilakuin. Selain dia Mike Tyson lawan Evander Holyfield. Oke, ini Ivanovic kena semua. Iya. Itulah kira-kira ya. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Versus